daripada itu. Namun di sini Paulus membekali Timotius dengan nasihat bagaimana seharusnya seorang pekerja Kristus itu bersikap. Nah, ada 3 gambaran yang diberikan oleh Paulus. Yang pertama adalah prajurit, dari seorang prajurit. Yang kedua adalah dari seorang olahragawan, gambaran seorang olahragawan. Dan yang ketiga, gambaran seorang petani. Karena hanya 3, jadi sedikit ya, kita bahas satu persatu. Pertama, saudara, seorang prajurit. Seorang prajurit akan dilatih untuk disiplin. Ia akan bangun pagi-pagi, dilatih baris berbaris. Kalau mereka berjalan itu kepala harus tegak. Mereka belajar etika bagaimana berbicara sopan dengan atasan. Kemudian selain itu mereka juga akan dilatih fisiknya agar tubuh mereka itu kuat. Dilatih bagaimana membedakan mana buah dan sayuran di hutan yang bisa dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan, serta bagaimana cara mengolahnya sehingga mereka siap untuk hidup sesulit apapun, di hutan, di padang gurun, di laut, udara, darat dan sebagainya. Mereka juga dilatih untuk mengenali musuh dan memahami berbagai macam strategi di dalam peperangan. Kalau kita mau lihat saudara-saudara dari awal, maka semua hal yang dilakukan oleh prajurit ini sepertinya berat di awal, berat untuk dijalani. Tapi ketika sudah terbiasa itu menjadi gaya hidup mereka, maka mereka akan paham bahwa ternyata itu bermanfaat bagi kehidupan mereka dalam menjalani medan perang. Nah, saudara-saudara, dari seorang prajurit ini, setelah kita lihat bagaimana cara hidup seorang prajurit, dari seorang prajurit kita juga belajar bahwa di dalam Tuhan kita juga dilatih untuk disiplin secara rohani. Kita juga dilatih untuk menghadapi berbagai kesulitan. Kita dilatih untuk bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan agar iman kita teruji dan kuat, teguh lewat berbagai proses hidup yang kita alami. Kemudian gambaran yang kedua adalah seorang olahragawan. Seorang olahragawan akan dilatih fisiknya. Mereka akan dilatih bagaimana pengenalan tentang bidang olahraga yang akan mereka geluti, serta mereka dilatih untuk tahu secara teori tetapi juga secara praktek. Setelah itu kemudian mereka akan dilatih makanan apa yang sehat, kemudian vitamin apa yang mereka harus konsumsi supaya bisa meningkatkan stamina mereka, dan akhirnya mereka diberitahu cara untuk atau strategi untuk memenangkan perlombaan. Hal kedua yang bisa kita ambil dan kita bisa belajar dari seorang olahragawan adalah kita belajar di dalam Tuhan secara rohani. Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga dilatih untuk mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Kita dilatih untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dan akhirnya kita akan disuruh praktek, bukan hanya teori saja, bukan hanya tahu saja, tapi bisa nggak kita lakukan. Selain itu, kita juga dilatih apa saja sih makanan atau vitamin rohani yang sehat agar stamina kita makin kuat, mental kita makin kuat, dan bukan menjadi seorang yang penakut menjalani kehidupan. Kemudian yang ketiga, gambaran seorang petani. Bapak Ibu saudara, seorang petani awal mulanya harus mencangkul atau harus membajak lebih dulu lahan yang akan ditanami agar tanahnya menjadi gembur. Kalau ada batu maka akan disingkirkan sehingga hasil tanamannya pun akan baik juga. Setelah itu tanah akan diberi pupuk dan diberi benih yang baik untuk ditanamkan.
Lalu kemudian diperhatikan, kalau ada hamanya dibersihkan, kalau ada rumput liar kemudian akan dicabuti, lalu dipagari dan diawasi dari gangguan hewan-hewan liar. Dan akhirnya yang terakhir, mereka sabar menunggu hasil panenan. Begitupun di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari gambaran seorang petani yang terakhir ini, kita belajar bahwa di dalam Tuhan kita harus siap dan mau untuk dicangkul hati kita, yang terkadang tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, hati kita yang keras ini siap untuk dicangkul, siap untuk dibenahi sehingga menjadi gembur dan akan tumbuh benih firman yang menghasilkan buah-buah hidup, yaitu kita bisa menikmati janji-janji yang Tuhan berikan. Saudara-saudara dalam Tuhan, menjalani kehidupan ini masa-masa suka. Kalau bahagia, kayak sepertinya saya tidak perlu kasih tahu bagaimana cara kita hidup kalau menjalani hidup yang bahagia, tidak perlu ya. Tapi yang perlu kita cari tahu bagaimana sih hidup di masa-masa sukar, masa-masa banyak tantangan begitu. Menjalani kehidupan ini di masa-masa sukar memang Bapak Ibu Saudara sangat-sangat menyakitkan untuk dijalani. Tentu saja dalam menjalani kehidupan ini kita lebih suka tertawa daripada menangis. Kita lebih suka bergembira daripada harus meratapi kehidupan ini dengan segala macam problem yang harus terjadi. Itu pasti sebagai manusia. Namun masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit yang harus kita lewati dalam kehidupan, itu justru seringkali membuat kita jadi mengenal Tuhan jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ketika kita mengalami masa yang sukar, kita akan belajar bahwa oh ternyata tidak sanggup ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, ketika hanya mengandalkan kepandaian kita saja. Tetapi di atas segalanya ada Tuhan yang selalu menyiapkan rancangan terbaik bagi setiap kita umatnya yang setia. Saudara-saudara, kembali kepada tema firman Tuhan hari ini. Tuhan akan memberi pengertian dalam segala keadaan. Tuhan akan memberikan kita pengertian dalam segala keadaan. Saudara-saudara, orang-orang tuaku yang diberkati Tuhan, kita akan merasa jauh lebih tenang kalau kita melihat atau memandang suatu keadaan dari perspektifnya Tuhan. Misalnya, saya beri contoh ya, misalnya jalan yang macet. Kita harus menghadapi jalan yang macet. Mungkin itu cara Tuhan untuk memperluas kapasitas sahabat kita tanpa mengatakan hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Mungkin itu cara Tuhan ketika kita harus menghadapi itu. Mungkin itu caranya Tuhan bagaimana supaya kapasitas sabar kita ini diperluas. Contoh lain misalnya, ada barang kita yang tiba-tiba kok bisa rusak, gitu ya. Ada barang kita yang tiba-tiba rusak, misalnya. Mungkin itu cara Tuhan untuk bisa juga berbagi berkat dengan tukang-tukang servis atau pedagang-pedagang yang lain di luar sana. Jadi kalau barang kita awet terus, tidak pernah rusak sama sekali, lalu pedagang-pedagang yang lain begitu yang tukang-tukang servis mencari bekerja dengan apa gitu ya. Jadi akhirnya percuma kan. Mereka tahu tapi barang kita tidak pernah rusak. Jadi mungkin itu cara Tuhan supaya bagaimana mereka juga mendapat berkat dalam pekerjaan mereka. Atau yang paling umum, kita dilukai atau disakiti oleh orang lain. Terkadang kita bertanya, kenapa saya disakiti? Kenapa saya sudah baik, kenapa lalu saya disakiti, lalu saya dilukai? Mungkin itu cara Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita tahu bagaimana mengasihi orang lain yang melukai hati kita. Kita belajar bagaimana seseorang yang harus mengampuni ketika kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja atau sedang terluka. Jadi kita belajar bagaimana mengampuni, bagaimana mengasihi orang lain. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, bahasa kasih yang Tuhan berikan itu berbeda dari apa yang kita harapkan. Cara Tuhan mengajari
mungkin saja itu akan mendatangkan berkat bagi kita di kemudian hari. Dan itu adalah cara Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Saudara-saudara, orang-orang tuaku yang terkasih dalam Tuhan, mengakhiri khotbah ini. Ada sebuah lagu yang liriknya tidak panjang. Lirik lagu ini tidak panjang, tapi sangat-sangat